Shalom, selamat datang kembali di channel ini bersama saya DJ Inspirasi. Salam inspirasi. Puji Tuhan kalau hari ini Tuhan berikan kita kesempatan untuk bisa melakukan segala aktivitas kita, semua karena kebaikan dan kemurahannya atas kehidupan ini. Mari sebarkan video ini supaya semakin banyak orang yang mengerti dan mendapatkan informasi penting mengenai sesuatu hal yang baru. Baik, kali ini kita akan membahas mengenai orang-orang Kristen yang ada di Arab sana. Mereka menyanyikan lagu Kristen, lagu penyembahan kepada Tuhan Yesus, tetapi di dalam bahasa Arab. Kalau kita tidak memperhatikan, maka kita terjebak berpikir bahwa mereka adalah orang-orang Muslim, tetapi rupanya adalah pengikut Yesus. Baik, mari kita saksikan video berikut ini. سبحوا مجدوا زدوا علوا إلى الأبد رحمته، فهو المسبح والممجد والمتعالي على الأظهر وإلى الأبد رحمته. سبحوا مجدوا زدوا علوا إلى الأبد رحمته، فهو المسبح والممجد والمتعالي على الأظهر وإلى الأبد رحمته. قام المسيح والنور في قبره شهادة حية على قيامته طول العصور. قام المسيح وبيها نقوم هنحيا معاه في الأبدية لآخر الدور. قام المسيح وانتصر على الموت والألم. قام المسيح من الأموات، افرحوا يا كل الأمم. سبحوا مجدوا زدوا علوا إلى الأبد رحمته، فهو المسبح والممجد والمتعالي على الأظهر وإلى الأبد رحمته. قام المسيح ولو ما كان أمن الموت كانت الكرازة باطلة، لكن الآن قام المسيح وصار باكورة الراقدين من أجلنا. قام المسيح وقال قوة الظلام. قام المسيح من الأموات. سبحوا يا كل الأمم. سبحوا مجدوا زدوا علوا إلى الأبد رحمته، هو المسبح والممجد والمتعالي على الأظهر وإلى الأبد رحمته. قام المسيح بعد ما لبسنا الفساد هناخد أجسام روحية، هنخلع صورة التراب ويلبسنا صورته النورانية السماوية. قام المسيح ولأنه قام هو اللي يدين، جلس في السماء عن اليمين يشفع في كل المؤمنين. زدوا علوا إلى الأبد رحمته، هو المسبح والممجد والمتعالي على الأظهر وإلى الأبد رحمته. قام المسيح ونزل أقسام الأرض السفلى، أصعد مع قديسي. انكسرت شوكة الموت والهاوية وفتح الباب وساب اللي كانوا منتظرين. قام المسيح وظهر للتلاميذ مجتمعين. قام الآمين شاهد، آمين صادق، قدوس القديسين. مات المسيح وقام وعاش علشان يسود على كل الأحياء والأموات.
هتكتب اسمه كل ركبة تحت الأرض فوق الأرض وفي السماوات. قام المسيح ورفع عنا حكم الموت، قام الليل كل الإكرام والمجد وليه وحده السجود. سبحوا مجدوا زدوا له إلى الأبد رحمته، هو المسبح والممجد والمتعالي على الأظهر وإلى الأبد رحمته. قام المسيح من بعد ما راح وكرز للأرواح المسجونة في الجحيم، لما شافوه القديسين فرحوا بمجيئه خرجوا في ايده للنعيم. قام المسيح ولي هنعيش كل الايام، لا نحيا بعد لانفسنا بل للذي من اجلنا مات وقام. سبحوا مجدوا زدوا الى الابد رحمته، سبحوا مجدوا زدوا له إلى الأبد رحمته، مسبح والممجد والمتعالي على الأظهر وإلى الأبد رحمته. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Dan memang sejumlah kesalahpahaman tentang bangsa Arab ada di Indonesia. Berpikir bahwa Arab itu identik dengan Islam, padahal tidak. Arab itu adalah suatu bangsa dan tidak mewakili agama Islam. Nah, kesalahpahaman pertama adalah menganggap bangsa Arab itu sebagai bangsa Muslim. Meskipun memang mayoritas bangsa Arab adalah Muslim, tetapi faktanya banyak sekali yang bukan Muslim, dalam pengertian tidak memeluk Islam sebagai agama resmi mereka. Arab Kristen adalah kelompok non-Muslim. Arab yang paling dominan pada umumnya mereka mengikuti tradisi gereja-gereja timur, ya, seperti gereja Ortodoks Yunani atau gereja Katolik Yunani, meskipun banyak juga dari mereka yang mengikuti gereja-gereja Protestan. Selain itu, bangsa Arab juga ada yang menjadi pengikut gereja Moronit terbesar di Libanon, gereja Koptik berpusat di Mesir, dan gereja Ortodoks di Suriah. Ada juga komunitas Arab yang mengikuti memeluk Yudaisme, yaitu agama Yahudi, ya, dan juga ada pengikut Bahai. Bahkan dalam perkembangan terakhir banyak masyarakat Arab yang mengikuti ateisme dan agnostisme, ya. Jadi menganggap bahwa Arab itu adalah identik dengan Islam juga itu suatu kekeliruan. Arab itu adalah suatu bangsa yang memiliki agama yang berbeda-beda di dalamnya. Lalu bangsa Arab jauh dari kesan tunggal dan monolitik. Sebagai Muslim pun bangsa Arab jauh dari kesan tunggal dan monolitik. Selain Arab Sunni yang merupakan populasi dominan Arab Syiah, juga banyak sekali di Irak, Saudi, Libanon, Bahrain, Qatar, Uni Emirat Arab, dan lain sebagainya. Kemudian disusul Arab Ibadi yang berpusat di Oman, negara tetangga Saudi. Karena sebagai sesama bangsa Arab, baik Muslim maupun juga non-Muslim Arab telah berbagi bahasa tradisi dan budaya yang sama. Meskipun tentu saja ada banyak varian dan keunikan lokal di antara bangsa Arab itu sendiri, baik karena faktor kesejarahan dan geokultural yang berlainan maupun juga akibat persinggungan dengan berbagai tradisi budaya yang ada di masyarakat non-Arab pada saat ini, ya, maupun juga dari dahulu. Kesalahan berikutnya yang ada di benak kita adalah memandang bangsa Arab itu sama dengan Arab Saudi. Nah, dengan kata lain, Arab Saudi dijadikan sebagai barometer atau tolok ukur untuk menilai bangsa Arab secara umum. Tentu saja
persepsi ini sama sekali tidak akurat karena bangsa Arab bukan hanya di Saudi saja tetapi juga tersebar di berbagai negara. Menurut catatan Charter of the Arab Language, ada sekitar 22 negara Arab di Timur Tengah yang menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa resmi nasional mereka. Selain Arab Saudi, negara-negara Arab lain adalah Aljazair, Bahrain, Comoros, Djibouti, Mauritania, Maroko, Oman, Palestina, Qatar, Somalia, Sudan, Suriah, Tunisia, Uni Emirat Arab, Yaman, dan lain sebagainya. Dari segi populasi yang terbesar adalah Mesir, kemudian disusul berturut-turut Sudan, Aljazair, Maroko, dan Irak. Saudi dan Yaman mengikuti jumlah penduduk yang kurang lebih sama. Penting juga untuk dicatat tentang Arab diaspora yang tersebar di berbagai negara di dunia ini, dari Eropa, Amerika Utara, sampai Asia Tengah dan Asia Tenggara. Jadi melihat dunia Arab dari jendela Saudi tentu tidak valid dan tidak pas ya. Selanjutnya memandang Arab sebagai bangsa monolitik atau homogen yang mempraktikkan tradisi dan budaya yang seragam sebuah kesalahan fatal. Sebagaimana suku-suku bangsa lain di dunia ini, bangsa Arab juga bangsa heterogen dalam segala aspek kehidupan, bahkan bukan hanya soal adat istiadat, tradisi dan budaya, tetapi di dalam berbagai hal yang lain. Jadi itu sekilas ya tentang Arab Saudi. Mudah-mudahan ini bisa mencerahkan kita tentang apa yang selama ini mungkin kita pikir bahwa hanya identik dengan Islam. Tadi seperti yang saya katakan bahwa bangsa Arab juga bangsa heterogen dalam segala aspek kehidupan, bahkan bukan hanya soal adat istiadat, tradisi dan budaya mereka juga tentu sampai kepada masalah teologi, keagamaan, pandangan kepolitikan, sistem pemerintahan, sistem perekonomian dan lain sebagainya. Nah, semua laki-laki Arab itu bergamis. Nah, ini juga perlu kita pahami. Oleh karena itu, menganggap semua laki-laki Arab itu bergamis atau berbusana jubah misalnya jelas keliru, karena faktanya budaya pakaian casual ala barat sudah berkembang luas di kawasan Arab. Jubah pun memiliki desain dan bercorak dan berwarna-warni pula. Menganggap semua orang Arab itu berjenggot juga keliru besar, karena faktanya banyak sekali yang berkelimis atau yang kelimis. Begitu pula keliru besar jika menganggap perempuan Arab itu selalu mengenakan cadar seperti nikab, burka, khimar, dan lain sebagainya, karena faktanya banyak sekali kaum perempuan Arab yang tidak bercadar. Di antara negara-negara Arab, hanya Saudi saja yang cukup ketat dalam hal tata busana termasuk pemakaian cadar. Karena negara-negara kerajaan ini dipengaruhi oleh mazhab Hambali yang terkenal teks tulis konservatif ya. Meskipun begitu, di Saudi pun khususnya di kota-kota besar, bahkan faktor perkembangan zaman yang begitu pesat, kita akan dengan mudah menjumpai kaum perempuan yang tidak mengenakan cadar. Nah, kesalahpahaman berikutnya memandang bangsa Arab mengikuti sistem politik pemerintahan Islam, padahal negara-negara Arab mengikuti sistem politik pemerintahan yang beraneka ragam. Ada yang mengikuti sistem monarki seperti Saudi, Bahrain, Kuwait, Yordania, Maroko, Oman, dan lain sebagainya. Sebagai negara-negara kerajaan pun mereka berlainan. Ada yang mengikuti sistem kesultanan seperti Oman, monarki konstitusional seperti Kuwait, keamiran Qatar, kerajaan federal seperti Uni Emirat Arab, dan seterusnya. Selain itu, negara-negara Arab juga banyak yang mengikuti sistem republik seperti Mesir, Yaman, Sudan, Lebanon, Aljazair, Suriah, Irak, dan lain sebagainya. Menariknya, negara-negara Arab menolak sistem politik pemerintahan model khilafah yang oleh sebagian umat Islam Indonesia justru didengung-dengungkan hal yang demikian. Padahal Arab sendiri tidak menginginkan model pemerintahan khilafah ya. Selanjutnya, ada pula yang menganggap negara Arab itu kaya raya karena sumber minyak, padahal banyak sekali yang miskin. Negara-negara Arab yang cukup makmur dan kaya itu hanya ada di kawasan Arab Teluk saja seperti Saudi, Qatar, Kuwait, Uni Emirat Arab,
Bahrain dan Oman. Selebihnya negara-negara Arab itu seperti manusia pada umumnya, seperti masyarakat yang ada di Indonesia, biasa saja begitu. Bahkan sangat miskin, jauh lebih miskin daripada orang Indonesia. Nah, sebuah entitas etolinguistik bukan entitas keagamaan. Ada juga yang memandang Arab itu identik dengan suku Baduin yang memiliki pola hidup berpindah-pindah dari satu padang pasir ke padang berikutnya. Dalam antropologi disebut nomad atau pastoralis. Padahal banyak masyarakat Arab kontemporer yang meninggalkan pola hidup nomadik dan menetap di kota-kota. Banyak yang memandang bangsa Arab itu bangsa kolot dan konservatif yang mengikuti gaya hidup yang kuno, ketat, normatif. Persepsi ini jelas keliru besar. Banyak masyarakat Arab yang bergaya hidup dan berpola pikir maju, modern dan visioner. Itulah beberapa pandangan yang keliru terhadap bangsa Arab. Orang Arab adalah sebuah entitas etolinguistik, bukan entitas keagamaan ya. Sebagai sebuah entitas etolinguistik, bangsa Arab sebagaimana bangsa-bangsa lain di jagat raya ini juga sangat plural dan kompleks. Dari aspek keagamaan dan budaya sampai kepada sistem perekonomian dan politik pemerintahan dan lain sebagainya. Jadi Arab tidak identik dengan Islamnya ya. Tidak identik dengan agama Islam maksud saya, tetapi di dalam Arab itu sendiri banyak agama yang ada di dalamnya. Baik, sekian dan terima kasih untuk video saya kali ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam inspirasi.